kita akan membuat model mobil sederhana atau istilahnya low poly car. Nah, kita akan menampilkan gambar di sini supaya menjadi panduan. Caranya bagaimana? Di Blender itu kita bisa arahkan mouse itu ke garis di sini ya, garis yang ada di tengah-tengah antara 3D view dengan namanya scene collection atau outliner ini ya. Kita letakkan di sini dan ini kita bisa geser-geser begini. Ini juga kita bisa geser-geser seperti ini ya, dengan cara kita letakkan mouse ke tengah-tengah antara scene collection dengan property. Oke, sekarang saya mau merubah scene collection ini menjadi gambar. Caranya kita klik icon scene collection atau outliner ini. Di sini ada icon ya. Kita klik ini. Kemudian kita ganti di sini ada yang namanya adalah image editor. Image editor. Oke. Kalau sudah diganti menjadi image editor, maka tampilannya akan seperti ini. Kita klik open, ya kebetulan saya sudah siapkan. Kalau teman-teman belum punya gambarnya, silakan cari dulu di Google dengan kata kunci yang tadi ya, low poly car. Kemudian cari gambar mobil yang paling sederhana saja, tidak usah yang rumit-rumit ya. Tidak usah yang rumit-rumit, yang cuman kotak seperti ini. Nah ini seperti ini ya. Ini tadi yang saya gunakan. Ini yang warna orange ini ya. Kemudian disimpan ya, klik kanan, save image. Nah kita akan gunakan di sini, klik open yang ada di Blender Image Editor ini, klik open. Kemudian tadi saya simpan di folder desktop. Ini dia. Dan kita klik open. Nah, maka itu akan muncul di jendela scene collection yang tadi. Ya, kita sudah ganti ini menjadi image editor ya. Nah, kita akan menggunakan gambar ini sebagai acuan. Jadi caranya sebetulnya mudah sekali. Kita akan menggunakan kotak ini, ya, kita akan tarik dulu dia ke atas, agak naik sedikit. Kemudian kita masuk ke dalam tab modeling, seperti ini. Oh iya, gambarnya hilang ya. Sebetulnya kita pakai tab layout saja tidak apa-apa. Di tab layout saja. Tapi kita ganti di sini ada object mode menjadi edit mode, ya, sama saja dengan tab modeling. Nah, kita akan potong ini, Ctrl R ya. Tadi masih ingat ini loop cut ini. Ctrl R ya. Ctrl R di sini. Nah, kita potong dia menjadi dua bagian atas bawah. Kemudian kita akan seleksi face yang atas ini. Ya, kita perhatikan gambar mobil ini, kita anggap saja di bagian yang tengah ini. Nah, setelah kita seleksi ini, kita scale ya, kita tekan S, maka dia akan mengecil seperti itu. Ya, ini di scale. Kemudian kita akan seleksi face yang di sebelah sini. Kemudian kita extrude ya. Extrude tadi adalah E. Kita extrude ke depan. Oke. Kemudian kita akan seleksi edge. Edge ya, garis. Kita seleksi garis yang di sini. Dan kita turunkan dia dengan menggunakan panah ini. Kita turunkan dia seperti ini. Ya. Kemudian kita seleksi kembali face yang di belakang. Face ya, seleksi face. Kita seleksi face yang di belakang. Kemudian kita extrude E, belakang begini. Oke. Nah, sampai sini pasti teman-teman sudah mulai sedikit paham.
Ya, ini kayaknya kurang tipis ya. Ini saya akan naikkan lagi, kita seleksi. Kita naikkan sedikit seperti ini. Nah, sampai sini teman-teman pasti sudah mulai paham bentuk dasarnya ya. Jadi saya akan stop dulu sampai di sini. Teman-teman ikutin yang ini dulu. Saya akan ulangi sekali lagi. Tolong diperhatikan kalau yang belum paham. Saya akan reset dulu ya, file, new, general. Tidak akan saya simpan. Pertama tadi kita siapkan gambarnya, teman-teman buka di Google, cari gambar mobil ini, low polycar, simpan, kemudian di dalam scene collection, ini saya ganti menjadi image editor, ya, image editor. Klik open, kita klik desktop. Ya, kalau saya simpan di desktop gambarnya, saya klik desktop, klik gambar mobil, klik open image. Oke. Sekarang objek kotak ini kita akan seleksi, kita tarik dia ke atas, ya pakai panah ini. Kita masuk ke dalam edit mode, di sini ada objek mode, kita ganti menjadi edit mode, Ctrl R, ya Ctrl R itu adalah ini. Loop cut ya, kita Ctrl R di sini, kita potong di tengah. Ini. Kemudian kita seleksi face yang atas, ya, ini dia seleksi face yang atas, kita klik S supaya dia mengecil. Kemudian kembali kita seleksi face yang depan, pakai face ini ya, face selection. Kita extrude itu ini. Extrude itu adalah E, extrude depan, dan extrude belakang. Nah, untuk yang bagian depan, suaranya tolong dimatikan semua ya. Tadi kayaknya suaranya ini on semua. Untuk yang bagian depan kita seleksi edge, garis ini, kita geser dia ke bawah. Ya, pakai move, kita geser ke bawah sedikit. Oke, sampai di sini dulu. Saya akan tunggu teman-teman membuat sampai di sini. Kalau sudah selesai, tuliskan di kolom chat sudah. Jadi saya tahu yang sudah selesai berapa orang dan kita akan lanjutkan lagi untuk membuat bagian yang lain ya. Silakan dimulai, saya kasih waktu 10 menit. Kalau ada yang sudah selesai langsung saja ketik sudah. Wih, sudah selesai. Nggak sampai 1 menit sudah ya. Oke, keren. Iya. Berarti sudah jago-jago semua ini. Sudah selesai? Iya. Oh, udah banyak yang sudah ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang, 12. Oke ya, saya anggap sudah. Gampang kan ini kan, gampang sekali ya. Sebetulnya aja yang kita gunakan itu aja. Ctrl R, kemudian extrude, kemudian bevel ya. Nanti ada lagi yang lain sih. Nah, sekarang kita akan buat kaca ya. Kaca. Di sini kita potong dulu jadi 2, Ctrl R di sini, di tengah-tengah ini ya. Ctrl R dan langsung Ctrl B. Ctrl R itu adalah loop cut, Ctrl B adalah bevel. Yang kita gunakan hanya satu saja ya. Jadi jangan sampai di tengah-tengahnya terisi dengan banyak segmen. Oke, ini kita bevel, kita loop cut dulu. Setelah loop cut baru di bevel, Ctrl B. Setelah itu di sini Ctrl R ya, di kaca ini kita dorong ke atas. Ya, jadi setelah kita Ctrl R, klik kiri 1 kali, itu kita masih bisa geser-geser. Nah, kita letakkan di sini. Ini juga begitu, Ctrl R di sini.
Kita geser ke kanan, Ctrl R di sini. Kita geser ke kiri. Nah, kita jadi punya bentuk seperti ini ya. Kemudian yang di kaca depan, kita beri frame juga kanan kirinya, karena ini kanan kirinya belum ya. Caranya tadi Ctrl R satu saja, seperti ini. Kemudian Ctrl B, oh sorry, sepertinya nggak bisa kalau Ctrl B. Jadi saya akan Ctrl R satu kali, geser saja ke kanan. Ctrl R satu kali lagi, geser ke kiri. Oke, jadi dia akan mengikuti kemiringannya. Nah, sekarang kita sudah punya tempat di mana kita membuat kaca. Ya, di sini kita tinggal seleksi saja face yang kaca ini. Kita extrude E ke dalam. Yang ini juga begitu. Ini kita bisa seleksi. Kalau di gambar ini, teman-teman bisa perhatikan. Oh, sorry. Ini ternyata bukan kaca ya. Ini ternyata bagian belakang ya. Jadi ini sebetulnya bolong, tapi nggak apa-apa lah. Kita anggap saja ini kaca. Kita extrude ke dalam. Ini juga begitu, kita extrude ke dalam. Ini kita extrude ke dalam. Jadi kita sudah punya seperti ini. Boleh dinyalakan cavity sama shadow-nya supaya kelihatan ya. Kemudian di bagian belakang ini ada bak. Ya, kita bisa Ctrl R di sini untuk membuat ada bagian yang agak masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Ya, di extrude ya. Jadi ini tadi di Ctrl R dipotong, kemudian di seleksi face. Ini ya, di extrude ke dalam. Sedikit saja. Oke, mungkin sampai di sini mudah ini, masih mudah ya. Nah, kita akan buat lagi untuk bagian pinggir-pinggirnya nih ada bagian yang terekstrut ini. Nih ya, ada bagian yang keluar. Bagian yang agak keluar itu kita bisa potong di sini Ctrl R, tarik ke bawah. Nah, sampai di sini mungkin ya. Begitu. Kemudian kita akan siapkan tempat roda dulu. Jadi ini belum saya extrude ya, masih baru kita siapkan dulu tempatnya. Kemudian kita akan buat untuk tempat roda. Untuk tempat roda itu di sini, ya harusnya di sini sih ya. Boleh di sini juga nggak apa-apa lah. Kita buat di sini ya, Ctrl R di sini. Kemudian di sini, ini satu aja ya. Kemudian di sini ada dua di sini, Ctrl R 2. Di sini tadi satu ya, ini satu. Di sini dua. Teman-teman boleh mengimprove ya, jadi nggak harus sama persis dengan yang saya buat atau contoh yang ada di sini. Boleh aja dibuat agak beda. Nah, kalau misalnya kita perlu menggeser ya, menggeser garis yang ada di sini. Kalau misalnya kita seleksi berputar atau loop selection, tadi menggunakan ALT ya, ditahan ALT, diklik pada garis, kemudian kita geser, maka dia efeknya menjadi seperti ini. Ya, ini tidak bagus. Karena di sini seharusnya dia masih miring. Jadi kalau ini kita geser seperti ini, dia menjadi terdistorsi. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan shortcut yaitu G 2 kali. G, masih ingat G itu adalah grab. Ini dia geser nih. Tapi yang kita gunakan G 2 kali ya. G-nya 2 kali, GG gitu. Ini kita klik GG, maka kita bisa menggeser dia lurus dengan kemiringan dari face-nya. Ya, kalau ini ingin digeser, mungkin dia terlalu dempet seperti ini karena kita mau bikin roda di sini kan ya. Jadi ini digeser pakai G 2 kali. Nah, kalau sudah, kita akan potong lagi, Ctrl R lagi di sini untuk
Nah, di sini ya. Karena nanti kita akan buat tempat rodanya itu di sini dan di sini. Ya, ini ketinggiannya silakan diatur sendiri. Kalau misalnya tadi itu kurang turun ya, diseleksi dulu berputar, tahan ALT, kita klik G 2 kali, GG, ya kurang turun ya diturunkan, kurang tinggi ya ditinggikan. Pakai G 2 kali. Ini otomatis sama ya kanan kiri. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan membuat dia agak melebar ya. Jadi kalau kita perhatikan ini dia kan masih lurus. Kita akan buat dia agak melebar dengan cara kita klik dulu. Di sini ada lingkaran yang berwarna hijau ya. Kita klik yang warna hijau ini seperti ini. Dia akan muncul tampilan dari samping persis. Kalau misalnya teman-teman munculnya itu seperti ini ya dari depan, berarti klik saja yang warna merah. Jadi apakah warna hijau atau warna merah disesuaikan saja. Kalau di saya warna hijau, maka dia akan tampil dari samping. Nah, kalau sudah, kita akan gunakan seleksi vertex ya, titik. Seleksi titik. Kita akan seleksi titik yang ada di sini dengan cara kita drag seperti ini ya. Tapi kita klik dulu mode kerangka. Di sini ada mode wireframe. Nih. Ya, ini ada mode solid yang kita gunakan, yang bola ini. Yang bola yang ada garis-garisnya itu namanya wireframe atau kerangka. Sehingga kalau kita seleksi ini seperti ini, kita drag, ya kita drag seperti ini, maka dia akan terseleksi sisi yang di kanan dan sisi yang di kiri. Kemudian baru kita geser dia ke kiri seperti ini, ya kita geser dia, kita buat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini manual teman-teman gesernya. Untuk menggeser ini tahan Shift atau pakai gambar tangan yang ada di sini, tangan ini geser ke sini. Ini kita drag, kita geser ke kiri. Ini drag lagi yang di bawahnya kita geser ke kiri. Oke. Yang ini juga begitu, kita seleksi ini, kita geser ke sini. Ya, ini kita geser ini ke sisi sini. Nah, jadi ini dia melebar, di sini juga melebar. Kita pakai seleksi vertex ya, seleksi vertex, di drag dari samping dengan mode kerangka atau wireframe. Kemudian kita klik lagi solid, mode solid ya, kita bisa cek kanan kiri pasti dia akan sama. Nah, saya tunggu dulu supaya teman-teman menyelesaikan bagian ini. Ya, saya tunggu dulu. Kalau sudah selesai bisa tuliskan di bawah. Sudah, nanti kita akan teruskan lagi. Mana? Sudah? Ada yang belum? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, saya tunggu. Kalau sudah semua, saya akan lanjutkan. Ya, sudah. Nih dia sudah. Zikra sudah. Alep sudah. Muhammad Nazril sudah. Siapa lagi nih yang sudah nih? Salvina sudah. Putra sudah. Satria Febri sudah. Sudah semua ya? Saya anggap sudah semua. Safrian Alif sudah. Oke, saya anggap sudah. Untuk yang belum, lanjutkan juga ya, masih teruskan saja. Nah, sekarang kita akan membuat bagian roda. Ini agak sedikit tricky ya. Kita harus mendelete dulu face yang ada di sini. Baru nanti kita akan tutup. Caranya begini, kita seleksi face. Kita gunakan seleksi face.
Kita seleksi face yang ada di sini, termasuk yang ada di bawahnya, ya, karena kita ingin membuang ini, kita delete ini. Jadi kita seleksi ini dan kita klik X, ya, atau klik delete, dan kita pilih delete faces, ya. Di sini ada vertices, edges, dan ada faces. Kita pilih yang faces. Maka dia akan berlubang seperti ini. Oke, ini kita lakukan lagi untuk face yang lain. Kita seleksi ini, kita klik delete atau klik X, dan kita pilih delete faces. Kita lakukan lagi di sisi yang satunya. Klik X, delete faces. Oke. Nah, setelah berlubang seperti ini, kita akan seleksi edge-nya atau garisnya ini. Edge, ya. Edge-nya ini kita seleksi ini, tahan shift ya, ini, dan ini. Jadi yang kita seleksi hanya yang di samping saja, bukan yang di bawah ya, yang di bawah tidak usah. Oke, tahan shift, kita seleksi yang di samping ini, dan kita akan extrude dia, tapi sebelumnya kita akan menyalakan yang namanya snap. Snap yang gambar apa ini namanya nih? Magnet ya, gambar magnet. Dan kita pilih di sebelah kanannya di sini ada vertex. Ya, jadi snap to vertex. Oke, snap to vertex. Sekarang kalau kita sudah nyalakan tadi edge ini, kita tekan extrude E dan kita tarik, maka dia akan nempel di sini. Kita arahkan mouse kita ke sini ya, ke bagian sudut yang ada di sini, maka dia akan menempel langsung ke situ. Dan ya ini kita extrude tadi sudah, dan kita tekan F untuk membuat face. Tekan F untuk membuat face. Saya tuliskan di sini, membuat face itu dengan F. Atau fill ya, ini istilahnya juga fill bisa juga. Jadi kita menutup bagian yang ada di sini. Saya ulangi lagi ya, kita seleksi lagi edge yang ada di sini, tahan shift. Ini yang di samping saja, tidak usah. Tahan shift tadi, oke, kalau sudah shift-nya dilepas. Jangan lupa snap dinyalakan, yang gambar magnet, dan kita pilih vertex. Kemudian kita extrude E, mouse-nya di sini, kita E, tarik ke sini, maka dia akan menempel di sini. Tekan F untuk menutup. Lakukan lagi di semua bagiannya. Extrude, F. Ini juga begitu. Extrude, F. Oke, kalau sudah, nah ini sudah berhasil kita membuat empatnya roda. Jangan lupa matikan lagi snap. Jadi snap itu dinyalakan kalau kita perlu saja. Oke, ada yang minta pelan-pelan. Ya, ini saya ulangi. Tadi kan sudah saya ulang berkali-kali ya. Sudah bisa belum ya? Ada yang masih belum bisa? Perlu diulangi lagi? Itu agak tricky memang ya. Jadi saya akan ulangi sekali lagi. Kegunaan snap itu apa Pak? Dan digunakan saat kapan? Ya, snap itu digunakan untuk melekatkan ya, seperti gambarnya ini, gambar magnet, dia akan menempel. Saya akan contohkan kalau saya tidak menggunakan snap. Jadi saya akan delete dulu ini, saya akan kembali delete ini ya, saya akan ulangi satu saja. Saya delete ini dan saya akan tutup lagi ini ya, tutup lagi ini, tekan F. Ini tutup lagi, tekan F. Jadi F itu untuk menutup lagi ya, untuk membuat face atau fill. Nah,
Perhatikan ini seolah-olah masih belum terubangi seperti tadi. Jadi ini kembali jadi semula, seperti semula. Nah, saya akan delete face, ini seleksi face ya. Saya akan delete face yang di sini, dan di sini. Tahan Shift. Kelihatan kan? Kita klik X, delete faces. Oke, kalau mendelete saja saya rasa gampang. Berikutnya kita seleksi edge-nya yang ini, yang di samping ya. Ini tahan Shift di keyboard. Ini, dan ini tahan Shift. Oke. Hanya yang di samping saja, yang di bagian dalam tidak usah, atau yang di bagian bawah tidak usah. Nah, sekarang saya akan extrude dalam posisi ini tidak dinyalakan snap. Perhatikan. Kalau saya extrude, tekan E, maka extrude-nya bisa kemana-mana. Oke ya. Dan panjangnya juga kita tidak bisa tahu apakah ini sudah pas atau belum. Saya anggap ini sudah pas. Nah, saya tidak menyalakan snap. Perhatikan yang di sebelah sini, ya. Yang di sebelah sini ternyata dia keluar. Dan ini ternyata miring. Nah, kelihatan ya? Oke, miring ya. Itu karena saya tidak menyalakan snap. Jadi sekarang saya akan undo, edit, undo. Masih dalam posisi edge ini menyala atau terseleksi. Jadi snap itu kegunaannya untuk apa? Snap itu untuk supaya lengket. Ya, sesuai dengan bentuknya, ikonnya gambar magnet. Karena kita menggunakan vertex, maka ini akan menempel langsung pada vertex yang kita tuju. Jadi kalau di sini vertex itu kan ini ya, titik ini ya. Ini titik ini. Di sini ada vertex di sini, ada vertex di sini, ada vertex di sini, di sini banyak vertex. Tapi karena mouse tadi kita arahkan ke titik yang ada di sini, maka secara otomatis dia akan menempel di sini. Oke, saya akan ulangi lagi. Jadi gini kita seleksi lagi yang ini, garis ini, edge ini. Dan saya nyalakan snap vertex. Kita tarik mouse-nya di sini ya, mouse-nya di sini. Boleh juga di sini boleh. Di sini juga boleh. Ya, kita tarik, kita E, dan kita langsung letakkan di sini. Nah, maka dia akan langsung menempel pada vertex ini. Dan bisa dipastikan ini pasti lurus. Tidak mungkin miring-miring seperti tadi ya. Kalau sudah, kita tinggal tekan F saja untuk menutup. Jadi begitu tadi fungsi dari snap. Nah, saya anggap ini sudah selesai semua untuk bagian ini. Berikutnya untuk bagian ini ya, yang tadi kita sudah siapkan. Ini mudah sekali ya, kita tinggal seleksi face yang ini tahan Shift ya. Yang ini mungkin di sini, ini kan bagian samping-sampingnya ini ya. Ini mungkin bagian belakangnya juga ya, tahan Shift semua dinyalakan. Oke. Nah, ini sudah kita seleksi semua face yang ada di samping. Ya, sambil tadi tahan shift-nya sekarang sudah bisa dilepas. Nah, sekarang kita extrude tapi bukan extrude biasa ya. Kalau extrude biasa, tekan E saja, maka dia akan seperti ini. Perhatikan. Tuh, dia akan terekstrud ke satu arah. Jadi ini saya undo. Kita menggunakan extrude, tapi di sini ada pilihan extrude yang lain. Teman-teman bisa lihat di sini ada icon ini ya. Ini adalah icon extrude ini yang ini. Tapi kalau kita klik dan kita tahan, ya di sini ada pilihan yang lain. Di sini ada extrude yang namanya individual. Oh sorry, jangan yang individual, tapi yang ini extrude along normal. Extrude along normal. Ya, kita pilih extrude along normal. Fungsinya adalah untuk mengekstrud tapi sesuai dengan arahnya masing-masing. Jadi kalau kita klik drag, oh sebentar. Di sini ada ini ya, titik ya, kita tarik saja seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat ini semua sisinya dia akan keluar ke arahnya masing-masing. Saya akan ulangi lagi ya.
Saya akan ulang lagi, undo atau Ctrl Z. Nah, tadi kita sudah seleksi ini. Saya akan hapus dulu untuk gambar di sini. Oke. Nah, kita sudah seleksi semua face seperti ini. Kemudian kita klik ini, extrude ini, dan kita tahan. Kita pilih yang extrude along normal. Oke, di sini ada titik yang berwarna atau garis dan titik yang berwarna kuning. Kita tarik yang bundar ini, kita tarik sesuai dengan arahnya lah ya. Kalau ke bawah dia akan masuk, kalau ke atas dia akan keluar. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita kembalikan lagi ke panah move ya. Nah, ini sudah membuat bagian sampingnya keluar. Jadi apa sih bedanya? Di sini saya akan terangkan ya. Apa sih bedanya? Extrude itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah extrude biasa, extrude region namanya ya. Extrude biasa ini dia akan mengextrude ke satu arah. Jadi kalau misalnya ini ada dua face yang saya seleksi, kemudian saya drag ini atau tekan E gitu ya, atau tekan E extrude, maka dia akan mengextrude ke satu arah. Seperti ini. Saya undo. Yang berikutnya ada extrude along normal yang tadi kita gunakan. Dia akan mengextrude ke arah face-nya masing-masing. Jadi di sini ada arah ke atas dan ada arah ke samping. Ya, saya kasih gambar sini, yang ini ke atas, yang ini ke samping. Oke. Nah, itu akan membuat arahnya itu begini. Nah, jadi ini ke atas, tetap ini ke samping. Oke, saya undo lagi. Berikutnya ada lagi extrude yang individual. Individual ini dia akan dipecah. Sesuai namanya ya, individu ya. Jadi kalau kita extrude, dia akan dipecah. Seperti ini. Oke, jadi itu sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, sudah selesai. Berikutnya kita akan tambahkan dengan bumper depan dan belakang. Ya, bumper depan ini mudah sekali. Kita bisa seleksi face yang ini. Face yang ini kita bisa duplikat ya. Jadi kita seleksi face ini. Duplikat masih ingat, duplikat itu tadi adalah Shift D. Di mana tadi duplikat? Oh, ini dia. Shift D. Shift D kemudian sumbu X ya. Shift D kemudian sumbu X. Dia akan seperti ini. Ya, diduplikat. Kemudian kita bisa extrude dia extrude, maka dia akan muncul seperti ini. Ya. Nah, kenapa kok kita duplikat? Karena kita pengen ini terpisah. Terpisah dari objek yang ada di sini. Nah, ini kita bisa gunakan juga untuk membuat bagian ini. Handle pintu ya. Jadi handle pintu itu akan ada di sini. Di sini. Kita bisa menggunakan ini, face yang ada di sini. Face ini kita duplikat di sumbu Y. Sumbu Y itu adalah sumbu yang berwarna hijau. Jadi kita gunakan Shift D, kemudian Y. Nah, dia akan diduplikat seperti ini. Kemudian kita skala, kita tekan S, kita perkecil seperti ini. Ya, kita letakkan dia di sini, kita geser dulu. Kita letakkan dulu dia di sini. Kemudian kita skala lagi di sumbu X ya. Teman-teman bisa menggunakan ini juga. Tarik ke sini. Dan ini kita geser sedikit ke dalam. Dan kita extrude ya, E. Nah, kita bisa membuat objek ini. Mungkin ini agak miring, boleh lah. Kita agak buat ini miring sedikit begini. Nah, begini. Nah, kita bisa membuat seperti itu ya. Jadi ini untuk handle pintu. Nah, untuk bagian bumper depan ini kita akan geser ke dalam lagi dengan cara kita arahkan mouse ini ke sini, ya mouse kita arahkan ke sini dan kita tekan L. L. Ya. L itu adalah untuk ini saya tuliskan di sini ya.
seleksi elemen adalah L. Maksudnya apa sih seleksi elemen itu? Jadi kita bisa menyeleksi satu objek penuh tanpa harus kita gunakan seleksi satu per satu ya. Shift seperti ini. Ini kan kelamaan. Ya, kita seleksi kayak gini satu per satu. Nah, ini kan satu elemen ya, satu elemen. Tapi kalau kita ingin cepat, kita arahkan saja mouse-nya ke sini, tekan L, maka dia akan terseleksi satu elemen. Nah, mobil ini satu elemen juga ya. Jadi kalau kita arahkan mouse ke sini, tekan L, maka objek mobil ini akan terseleksi semua. Begitu juga dengan ini, handle pintu. Kita arahkan mouse ke handle pintu, klik L, maka dia akan terseleksi. Kita duplikat ya, Shift D, sumbu X. Nah, kita jadi bisa cepat membuat duplikat. Jadi ini kita duplikat lagi ke sisi sebelah sana, Shift D, kemudian Y di sini. Kita letakkan di sini. Rotasi ya, karena ini kan miringnya ke arah dalam. Kita rotasi sumbu Z itu yang biru ya, 180 derajat. 180 derajat itu kan diputar berbalik arah. Jadi kita bisa gunakan R itu rotasi, ya. Kemudian Z itu sumbu Z. Kemudian 180. Bentar. Ya, mudah kan? Jadi kita bisa duplikat dulu, Shift D. Shift D tadi kan. Saya ulangi lagi ya. Shift D, sumbu Y ke sini. Untuk merotasinya kita cukup R Z 180. R sumbu R itu rotasi, Z sumbu Z, dan 180 itu 180 derajat. Oke, ini saya hapus. Nah, begitu juga dengan bumper ini, kita klik L di sini, kita klik L, ini kita bisa dorong ke dalam. Ini terlalu ini ya. Itu. Nah, kita bisa membuat untuk ini plat nomor misalnya ya. Dengan cara ini, sebentar ini saya akan turunkan lagi nih. Oke. Ini kita seleksi face yang ini. Shift D ini kan sudah saya duplikat ya. Kita skala dia di sumbu Y seperti ini. Nah, kita akan letakkan dia ke dalam sedikit. Kemudian kita extrude dia. Nah, ini sudah jadi plat nomor. Berikutnya lampu yang ada di sini juga begitu. Kita bisa klik L ini. Kita duplikat ya, Shift D. Kita geser ke sini. Kita scale dia. Oke, ini kita geser ke sini. Shift D, sumbu Y, sini. Dan ini kita bisa duplikat lagi untuk bagian belakang ya. Kalau misalnya kita ingin bikin lampu ya, misalnya ini, klik L, ini L. Ini kan 2 yang aktif ya, atau plat nomornya juga klik L. Shift D, duplikat ya, Shift D, kemudian sumbu X. Sumbu X itu yang berwarna merah. Nah, dia akan ke belakang. Oke, kita letakkan di sini. Mungkin lampunya ini klik L ya, L, klik L di sini, kita turunkan dia ke bawah. Nah, begitu. Oke, kita save ya, jangan lupa di save file. Save. Ini latihan 3. Latihan 3 nama kalian. Nah, ini di save saja, tidak usah, maksudnya kita masih mau meneruskan lagi. Jangan di reset ya, kita teruskan lagi. Saya tunggu teman-teman membuat ini, seperti ini. Bumper, handle pintu, kanan kiri, depan belakang. Belakangnya juga ada plat nomor dan ada lampu. Oke, saya tunggu. Kalau misalnya sudah selesai, tuliskan sudah. Nanti kita akan teruskan lagi untuk membuat bagian yang lain. Tadi ada yang tanya di sini ya, ada shortcut keyboardnya nggak Pak? Shortcut yang untuk apa ini yang ditanya?
Oke, tadi ada yang tanya shortcut untuk extrude individual ya. Ada shortcutnya. Jadi kalau misalnya E saja itu adalah extrude region. Kalau individual itu kita gunakan ALT dan E ya. ALT dan E di sini baru ada pilihan. Kita tinggal pilih mau yang mana. Misalnya extrude face along normal tadi. Ya gitu ya. Jadi ALT dan E. Untuk shortcut yang ini. Extrude, pilihan extrude. Oke, ada 2 yang sudah selesai. Ya, kalau yang sudah tuliskan sudah. Karena kita akan lanjutkan lagi ya, nih waktunya sudah jam 11 lebih 15. tinggal 45 menit lagi ya. Oke, sudah. Ada lagi yang sudah? Tuliskan, sudah. Kalau sudah selesai, kita akan teruskan untuk membuat roda sama lampu mungkin ya. Ini kan bentuknya dia melingkar. Ini beda sendiri ya. Kalau kotak mudah, misalnya untuk bagian ini yang di atas ini ya, ini kan kotak ya. Kita cukup duplikat dari sini saja, arahkan mouse ke sini, klik L, Shift D, Shift D duplikat ya, Z, sumbu Z. Nah, ini kita letakkan di sini. Ini kita scale ya, Z, scale sumbu Z, SY, scale sumbu Y. Oke, begini. Kita bisa duplikat ini, Shift D, Z, Shift D, Z. Nah, ini kan sudah jadi ya. Tinggal sekarang bagaimana caranya membuat yang lingkaran. Sudah. Masih ada lagi yang sudah? Oke, saya anggap sudah semua ya. Karena waktunya semakin sedikit, kita akan tambahkan untuk membuat lampu dan roda. Nah, dalam posisi kita masih di dalam edit mode, ya ini masih dalam posisi edit mode ya, artinya kita masih terus bisa melakukan proses editing. Kita akan membuat objek lagi, klik add di sini, klik add. Di sini kita akan membuat objek silinder. Silinder ya. Silinder itu tabung. Oke. Nah, saat kita membuat objek silinder seperti ini, objeknya akan muncul di tengah dan kita bisa geser dia pakai panah ini ya. Kita bisa geser. Kita bisa skala, perkecil. Klik S, maka dia akan memperkecil seperti ini. Dan kita akan letakkan dia di ini, lampu ya. Kita geser ke kanan sini. Kita akan ini letakkan di sini, tapi dia kan posisinya arahnya salah. Kita akan rotasi dulu 90 derajat. Rotasi di sumbu Y, ya, rotasi di sumbu Y yang berwarna hijau ini. Jadi caranya tinggal kita klik R dulu, R, rotasi ya. Kemudian Y, sumbu Y, dan 90, 90. Kalau sudah kita klik kiri, atau klik enter. Oke ya, jadi saya tuliskan saja di sini. Misal kita mau rotasi ya, rotasi caranya tadi itu klik dulu objeknya, kemudian R, kemudian sumbunya Y, kemudian 90. Kalau yang handle pintu tadi itu rotasi handle pintu ya, itu tadi R, kemudian Z, kemudian 180.
Gampang kan? Ini mudah diingat ini. Sekarang untuk lampu tinggal kita geser saja face yang ini di sini, kita geser seperti ini. Nah, kita bisa arahkan mouse ini, klik L, arahkan mouse ke sini, klik L, ya kita geser secara bersamaan begini. Kalau lampunya terlalu besar ya kita tekan S saja, S memperkecil ya. Dan jadi, ini mungkin kalau kita seleksi face yang di depan sini, kita bisa klik I, insert ya. Masih ingat I tadi, I, insert. Insert seperti ini. Extrude sedikit, E. Nah, dia agak masuk ke dalam. Kita klik L lagi di sini, klik L. Kemudian kita duplikat ya, Shift D, kemudian sumbu Y. Shift D, lepas, kemudian Y. Nah, kita sudah punya bentuk lampu bundar. Tinggal roda. Cara membuatnya sama dengan lampu ya. Kita tinggal klik Add, Cylinder. Oh, tolong. Kemudian di bawah itu ada Add Cylinder. Coba kita lihat Add Cylinder ini. Nah, di bagian bawah sini, kalau misalnya kita lihat, itu kita bisa mengatur jumlah vertex. Misalnya ini jadi, ini 32 jadi 8 misalnya ya. Maka ini akan menjadi lebih sedikit jumlah face-nya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ini kita tambahkan menjadi 20, maka ini akan menjadi lebih halus. Jadi tergantung kebutuhan kita ya. Misalnya saya buat saja 12 supaya dia agak kotak-kotak begitu ya. Di sini juga sebetulnya ada nilai dari radiusnya ya. Nilai radiusnya itu tadi lingkarnya. Kemudian ada depth-nya atau tingginya, di sini 2 meter. Kita bisa kurangi sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat sekarang, bentuk rodanya itu menjadi segini. Ya, kalau kita sudah atur tadi. Tapi, parameter yang tadi akan hilang setelah objek ini kita geser. Jadi, harus kita atur di awal. Begitu ini sudah hilang, kalau kita mau merubah ukuran ya tinggal pakai skala saja ya, tekan S, seperti ini. Kemudian skala sumbu Z, SZ begini. Tapi kita tidak bisa menambahkan jumlah segmen lagi. Bisa, tapi manual ya. Ctrl R1 gini, Ctrl R1, kan kelamaan ya. Jadi untuk jumlah side-nya tadi itu dilakukan di awal. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, kita tinggal rotasi saja di sumbu sumbu X. RX90. Oke, seperti itu ya. RX90. Ini kita letakkan di sini. Nah, ini kita tekan S untuk memperkecil. Nah, begini ya. Mungkin kita pengen bikin velgnya, kita seleksi face yang ada di sini. Kita insert ya, insert I, extrude, ya agak ke dalam, insert lagi, I, extrude keluar. Nah, begini. Kemudian kita akan duplikat ini, klik L dulu di sini, L, mouse arahkan ke sini, klik L, Shift D dan X, Shift D, kemudian X ke sini, Shift D dan Y, ini. Nah, ini kita rotasi dengan metode yang sama dengan handle pintu ya. Ini RZ180, 180 ya. RZ180. Oke, kemudian kita duplikat lagi, Shift D ke sumbu X.
Nah, sudah jadi ya. Kalau sudah jadi, kita kembalikan lagi ke objek mode. Jadi objek mode ini kalau sudah selesai. Saya anggap ini sudah selesai. Tinggal nanti kita akan memberikan warna. Nah, silakan teman-teman finishing sampai berhasil membuat seperti ini. Kalau sudah selesai, nanti kita akan lanjutkan untuk pemberian warna. Oke. Pak, bannya belah dua gitu gimana? Kelewatan tadi. Gimana sih maksudnya terbelah dua? Bannya belah dua. Nggak paham saya maksudnya bannya terbelah dua. Oke, jadi kalau kalau salah, saran saya diulang saja ya. Jadi kalau misalnya seperti ini nih, ini kan saya juga nggak paham maksudnya terbelah itu seperti apa. Jadi ini saya kembalikan lagi ke edit mode. Kalau ada yang salah ya, ini misalnya bannya salah yang ini ya, dihapus saja. Itu garis dalam. Oke, dihapus saja ini, klik X, delete fish. Oke, dihapuskan sudah kan? Buat lagi saja dari awal. Klik add, silinder, atur ini di bawah ya, di sini diatur. Kita geser. Kemudian kita rotasi sumbu X ya, R X 90. Kita letakkan di sini. Kemudian S ya, scale S. S. Nah, gitu ya. Jadi kalau masih bingung, kalau ada kesalahan maksudnya, kalau ada kesalahan dan bingung caranya, di delete saja, diulangi lagi. Tinggal kita buat face yang ini, kita seleksi, kita buat velgnya ya, kita klik I untuk insert, I, E untuk extrude, I lagi, insert, E, extrude, S, scale. Ya, ingat S, scale. Kalau di bagian samping sini kita mau bikin agak halus ya, kita bisa gunakan seleksi edge. Kita seleksi edge ini dan tahan ALT. Ya, dia akan menyeleksi berputar atau loop selection namanya. Tekan I tadi ya, insert maksudnya ya, tadi yang ditanya mungkin ya. Oke, setelah kita seleksi berputar, kita gunakan bevel ya, Ctrl B. Ctrl B seperti ini dan kita bisa scroll sedikit saja ya, jangan terlalu banyak-banyak. Oke, jadi dia agak halus bagian pinggirnya. Nah, ini kita lakukan lagi untuk yang sini, Ctrl B. Nah,
Kalau ingin buat seperti ini. Tapi tidak harus ya. Oke. Nah, ini anggap saja ini sudah selesai. Kita ke objek mode. Kita ganti namanya ya. Untuk nama objek ini pasti masih cube ya. Di sini kita bisa lihat namanya cube. Masih ingat tadi cara mengganti nama? Kita bisa gunakan F2 atau kalau di laptop biasanya ada Fn dan F2. Tekan Fn, F2. Di sini ada object name. Kita beri nama ini mobil. Oke. Dan atau kalau misalnya bingung ya F2 nggak muncul ya, kita bisa ganti ini image editor tadi menjadi kembali outliner namanya di kanan ini. Nah, seperti ini. Kita double klik di sini dan diganti namanya di sini. Ya, sama saja. Jangan lupa ini di save.